fadilah-fadilah, keutamaan surat-surat tertentu dan ayat-ayat tertentu. Al-Quran semuanya indah, semuanya baik, semuanya bagus, semuanya agung. Tiap ayat yang ada di dalam Al-Quran, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un rahmatun lil mu'minin, diturunkan daripada Al-Quran tersebut hal-hal yang menjadi obat bagi mukminin dan hal-hal yang menjadi rahmat bagi kaum mukminin. Walidzalik ada beberapa surat-surat tertentu dan ayat-ayat tertentu di mana diriwayatkan hadis dan ucapan Rasul yang menyebutkan tentang fadilah dan keutamaan ayat-ayat tertentu dan surat-surat tertentu, dan besarnya pahala di dalam membaca ayat-ayat dan surat-surat tersebut. Di antaranya adalah, nah ini kita sekarang malam Jumat kita dianjurkan baca surat Kahf, surat Al-Kahf di hari Jumat dan di malam Jumat. Di dalam hadis, man qara'aha ghufira lahu ilal jum'ah al-ukhra, yang membaca daripada surat Kahfi di malam Jumat dan di hari Jumat, maka dia diampunkan oleh Allah Ta'ala sampai Jumat berikutnya. Diampunin dosa-dosanya sampai Jumat berikutnya, dijaga daripada perbuatan dosa, diampunkan oleh Allah Ta'ala. Kemudian juga yang membaca surat Kahfi ini di malam Jumat atau di hari Jumat, sata'alahu nur min qadamihi ila ananis sama', itu memancar cahaya dari telapak kakinya, dari kakinya terus sampai ke langit yang paling tinggi, memancar. Subhanallah. Dalam riwayat yang lain, Allah Ta'ala pancarkan baginya cahaya ma bainahu wa bainal baitil atiq, antara dia dengan baitul atiq, dengan Ka'bah, memancar, menyambung cahaya. Subhanallah. Ini malam Jumat, kalau dia baca malam Jumat ataupun di hari Jumat. Karena Syekhana Al-Habib Masyhur bilang, salaf tuh membaca surat Kahfi kalau Jumatan tuh 3 kali dia baca. Malam Jumat, kemudian juga hari Jumat pagi hari subuh, ya, dan juga ketika menuju Jumat, sebelum salat Jumat, 3 kali dia baca. Kita nggak bisa 3 kali baca, hatta sekali malam Jumat atau hari Jumat baca daripada surat Kahfi tersebut. Kita pengen diampunin sampai Jumat berikutnya, dijaga dari perbuatan dosa, dijaga dari keburukan. Dan khasiat surat Kahfi itu bahkan yang baca, yang merutinkan 10 ayat dari surat Al-Kahf, 10 ayat pertama, dalam riwayat 10 ayat terakhir dari surat Al-Kahf, maka ketika datang Dajjal, dia bakal dilindungi dari fitnah Dajjal. Dajjal aja nggak mempan, apalagi corona. Nabi yang bilang dia terlindungi, terjaga dari fitnah Dajjal. Ketika Dajjal datang, ada gak fitnah yang lebih dahsyat daripada fitnah Dajjal? Itu fitnah yang paling dahsyat, bencana, ujian yang paling berat, kalah ujian-ujian yang lain. Dan ujian yang paling besar bagi umat ini di mana? Itu tidaklah ada satu nabi pun melainkan memperingatkan umatnya akan kedatangan Dajjal. Bahaya Dajjal, awas, hati-hati dari Dajjal. Dia di bumi cuma 40 hari, tapi hari pertama mayoritas penduduk bumi udah dijerumuskan dalam api neraka. Fitnahnya Dajjal menyesatkan orang, hingga pertama-tama dia datang ngakunya wali, nggak taunya begitu dapat pengikut makin populer ngaku nabi, orang percaya lagi. Udah gitu ngaku Tuhan, nggak tanggung-tanggung, matanya picek satu, itu pun yang satu pun juga tuh kayak anggur yang merah matanya. Itu katanya, ketahuilah bahwasanya Tuhan kalian nggak picek. Begitu dia ngakunya Tuhan, ada Dajjal. Dia bawa yang beriman kepada dia, yang percaya kepada Dajjal, dimasukkan ke surganya Dajjal. Surganya dia tuh nerakanya Allah. Yang nggak beriman dimasukkan ke nerakanya Dajjal, nerakanya dia surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Dajjal tersebut berkeliaran 40 hari, nggak berlalu 40 hari, udah mayoritas orang ngikut kepada dia. Dan habis tuh daripada fitnah Dajjal tersebut
setelah 40 hari ya pudar. Dibunuh oleh Sayyidina Isa ibn Maryam. Wahakadha. Rasulullah bilang yang menjaga merutinkan 10 ayat dari surat Kahfi, 10 ayat pertama. Dalam riwayat 10 ayat kedua. Jadi kedua apa pertama nih? 10 ayat pertama, dalam riwayat 10 ayat terakhir. Jadi kita baca 10 ayat pertama atau 10 ayat terakhir. Dua-duanya baca, pelit banget. Begitu. Yang penting kita selamat dari Dajjal. Baca 10 ayat pertama dan 10 ayat terakhir setiap malam, maka dia selamat daripada fitnah, daripada bencana Dajjal. Itu nggak ada yang bisa selamat kecuali orang-orang yang diistimewakan oleh Allah Ta'ala. Mudah-mudahan kita diselamatkan, keturunan kita semuanya diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baca 10 ayat pertama atau terakhir dari surat Al-Kahf tiap malam, rutinkan hal tersebut. Kemudian juga ada juga ayat-ayat tertentu fadilahnya besar. Di antaranya adalah surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah itu fa inna akhdhaha barakah wa tarkaha hasrah wa la yastati'uha al-batalah. Wal bait alladhi tuqra'u fiha surat Al-Baqarah la yaghribuhu syaitan thalathan. Itu surat Al-Baqarah ya, kalau kita gunakan, kita pakai, kita amalkan, kita baca berkah. Ditinggalin rugi, nyesel, dan nggak bisa. Itu penjagaan yang Allah Ta'ala berikan dengan berkat surat Al-Baqarah, nggak bisa ditembus oleh penyihir, oleh setan, oleh dukun, oleh jin, oleh santet, oleh sihir, oleh orang yang ingin mencelakakan. Itu barang siapa yang baca surat Al-Baqarah di suatu rumah, maka dia aman daripada gangguan-gangguan yang gaib, itu dari gangguan syaitan selama 3 hari aman. Itu sampai dibilang oleh ulama, Syekhana Al-Himar bilang seandainya seluruh syayatin al-ins wal jin, seluruh saharah wal batalah, semuanya berkumpul untuk mengganggu masuk ke dalam rumah tersebut, nggak bakalan mampu. Dengan berkat perlindungan surat Al-Baqarah yang Allah Ta'ala berikan, dengan berkat surat Al-Baqarah dijaga selama 3 hari. Sampai tuh orang dulu tuh kalau mau lahiran dibacain surat Al-Baqarah anaknya. Yang mau lahir dibacain surat Al-Baqarah. Sampai sebagian bayi yang dilahirkan yang dibacakan surat Al-Baqarah sebelumnya nggak nangis ketika keluar, ketika lahir. Subhanallah, dijaga, dilindungi oleh Allah Ta'ala. Cuma orang sekarang bilang, oh kalau nggak nangis berarti nggak sehat bayi ini. Lu emang demen ya, sakit. Emang ente yang demen sakit? Oh iyalah, anaknya sehat, bekhair, semuanya makin sakit aja. Dikit-dikit sakit, semuanya disakit-sakitin. Sehat insyaallah. Afiat.